Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Endang Wahyuni, para teman mahasiswa, serta hadirin yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kondisi yang sehat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan bagi umat manusia yang mengajarkan kejujuran, kesederhanaan, dan kerendahan hati. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan judul Keangkuhan Para Pejabat. Judul ini saya angkat bukan untuk menuding siapapun, tetapi sebagai ajakan untuk merenung bersama mengapa begitu banyak pejabat yang ketika berkuasa justru lupa pada janji-janji yang mereka ucapkan pada rakyat, bahkan lupa pada Tuhan yang memberi amanah. Kekuasaan sejatinya adalah kepercayaan besar, sebuah tanggung jawab untuk melayani rakyat, namun realitas sering kali berbalik arah. Banyak pejabat yang dulu tampak sederhana dan merakyat berubah sikap ketika sudah duduk di kursi kekuasaan. Mereka yang dulu berjanji ingin membela rakyat, kini justru minta dilayani oleh rakyat. Inilah yang disebut dengan keangkuhan dalam kekuasaan. Keangkuhan bukan sekedar kesombongan pribadi, tetapi penyakit moral yang bisa merusak bangsa. Ia muncul ketika seseorang merasa dirinya paling hebat, paling benar, dan tidak mau mendengarkan suara orang lain. Padahal, jabatan tidaklah abadi. Hari ini kita berkuasa, besok bisa digantikan oleh orang lain. Seolah-olah pangkat, jabatan, dan kehormatan itu akan menentukan kedudukan mereka di akhirat kelak. Yang padahal semua itu sama sekali tidak akan membantu mereka dalam berada di padang mahsyar. Keangkuhan pejabat juga sering terlihat dari cara mereka merespon kritik. Alih-alih mendengarkan dan memperbaiki diri, mereka justru marah, merasa menjadi orang yang paling terzolimi, dan bahkan menganggap kritik sebagai bentuk permusuhan. Padahal, kritik adalah bentuk cinta para rakyat kepada pemimpinnya, seperti seorang murid yang menjaga dan mengingatkan gurunya agar tidak salah arah. Begitu pula rakyat yang bersuara agar pemimpinnya tidak lupa arah dan tetap berada di jalan kebenaran. Kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak pejabat yang terjerat kasus korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang. Semua itu bukan terjadi karena mereka miskin, tetapi karena hati mereka yang dipenuhi keangkuhan dan keserakahan. Mereka merasa aman karena punya kekuasaan, mereka merasa kebal hukum karena memiliki harta yang melimpah dan jabatan yang tinggi. Padahal semua itu semu. Hari ini mungkin mereka dihormati, disanjung, bahkan dijaga. Tetapi pada masa jabatannya berakhir, banyak orang yang akan merupakan mereka. Seorang pemimpin sejati tidak diukur dari banyaknya harta, megahnya jabatan, atau ramainya pengikut mereka. Seorang pemimpin sejati justru lahir dari kerendahan hati, yang berani mengakui kesalahan yang mereka perbuat dan mau mendengarkan protes dan saran dari para rakyatnya. Seorang pemimpin sejati tidaklah merasa bahwa kedudukan mereka berada jauh di atas para rakyatnya, tetapi sejajar dan berjalan beriringan bersama para rakyatnya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pejabat seharusnya menjadi teladan baik bagi rakyatnya. Namun, tidak jarang kekuasaan justru membuat sebagian dari mereka lupa diri, bersikap sombong, dan jauh dari nilai-nilai keadilan. Pada Al-Quran telah diingatkan bahwa kesombongan hanya akan membawa kehancuran, bukan kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas melarang manusia untuk bersikap angkuh dan merasa lebih tinggi dari orang lain. Dalam surat Al-Qasas ayat 83, Allah berfirman, yang artinya ayat ini menjadi pengingat keras bagi siapapun yang diberi kekuasaan agar tidak menjadikan jabatan sebagai alasan untuk menindas atau meremehkan rakyat. Sayangnya, di zaman sekarang ini, kita justru sering melihat pejabat yang hanya tampil merakyat di depan media, hanya untuk meningkatkan citra mereka. Inilah yang disebut kemunafikan politik, dan kemunafikan ini lahir dari keangkuhan yang berusaha mereka sembunyikan. Padahal, pada kenyataannya, banyak rakyat yang bisa menilai mereka dan mengetahui kemunafikan mereka. Sebelum saya mengakhiri pidato, saya akan memberikan sebuah pantun. Si Rahmat dengerin musik, jangan jadi seperti pejabat yang munafik. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan selalu menjadi pengingat bagi kita semua.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.